HTI ini sebenarnya hanya sempalan-sempalan partai yang ingin merebut kekuasaan dengan cara kotor, dengan cara membuat kegaduhan, membuat permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu mereka mudah nanti melaga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Aku khilafah. Wes angel. Nggak boleh. Oh, wes angel. Terus, Wes aku trinitas, boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya trinitas. Ayo gerudukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahala sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu pisan. Jadi Ustaz, agaknya ada juga satu isu yang sedikit menggelitik Ustaz, yang saat ini mungkin sedang hangat-hangat juga terjadi gitu kan. Jadi kejadiannya yang kita perhatikan, ada sekelompok masyarakat Indonesia saat ini yang getol sekali menyuarakan tentang khilafah. Ya. Lalu ada sebagian masyarakat yang terkesan kontra dengan masyarakat yang getol memperjuangkan khilafah ini. Lalu pertama, titik geseknya itu di mana? Ya, kemudian apakah benar ketika orang yang menolak atau tidak setuju dengan konsep yang kelompok pertama ini lantas dikatakan anti khilafah, anti Islam, dan harus ditumpas seperti itu? Bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal tersebut? Yang pertama begini ya, jika berbicara mengenai organisasi yang sangat getol menyuarakan tentang khilafah ini, kita tahu ada organisasi Hizbut Tahrir dengan dai-dainya, ini dai-nya saudara Ismail Santo, saudara Felix Xiao, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya khilafah ala Hizbut Tahrir ini bukan barang baru, karena kita tahu bahwa yang mendirikan Hizbut Tahrir ini adalah seorang dai yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, cucu daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi memang antara kakek dengan cucu ini banyak terjadi perbedaan. Nah, ajaran khilafah ala Hizbut Tahrir ini bukan barang baru yang ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke Indonesia. Jadi sudah disebarkan tidak hanya di Indonesia gitu ya, di Palestina, di Syria, dan negara-negara lainnya mereka sudah masuk. Dan rata-rata negara-negara yang di dalamnya ada Hizbut Tahrir dengan jargonnya kembali kepada khilafah dan syariat. Nah, kemudian justru bukan menyatukan umat, bukan menyatukan masyarakat dalam satu negara, justru menghancurkan negara itu. Itu sudah banyak buktinya. Ya sudah banyak buktinya, seperti Syria, seperti Palestina gitu ya. Itu sudah banyak buktinya bahwa banyak negara-negara hancur, sehingga akhirnya banyak pula negara-negara yang menolak kehadiran Hizbut Tahrir ini. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi menolak. Arab Saudi itu menolak aliran Hizbut Tahrir dan menganggap bahwa bendera yang di Indonesia ini yang dikatakan Panji Rasulullah itu kalau di Arab Saudi itu bendera teroris, nggak diterima. Padahal itu kan tulisannya sama tuh, beda warna ya, semua beda warna, tapi kan penggunaannya, nah itu berbeda gitu ya. Seperti Turki yang mereka katakan bahwa akan kembali Islam di Turki,
bahwa mereka mengagung-agungkan Presiden Turki gitu ya. Justru Turki pun menolak aliran Hizbut Tahrir ini dengan konsep khilafahnya ala Hizbut Tahrir, bukan ala Minhajin Nubuwah, bukan khilafah ala Rasulullah, tapi khilafah ala Hizbut Tahrir. Jadi kalau kata mereka khilafah ini menyatukan umat, justru buktinya kenapa negara-negara Islam malah menolak konsep yang mereka bawa ini. Ya, konsep mereka itu kenapa ditolak gitu. Kemudian belakangan karena mereka gagal menyebarkan paham ini di negara-negara Arab, mereka tiba-tiba masuk ke Indonesia. Kenapa juga baru ujuk-ujuk baru sekarang? Iya, tiba-tiba baru sekarang mereka hadir seolah-olah mereka ingin mendamaikan Indonesia. Loh, Indonesia udah damai dari dulu. Sebelum ada Hizbut Tahrir bahkan. Bahkan Hizbut Tahrir yang tiba-tiba masuk kemudian merusak tatanan kerukunan ini. Ya. Contoh begini, Bang Ferry. Iya. Abang kenal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kenal lah nih. Pendiri Nahdlatul Ulama. Jelas. Abang kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, saudara kita. Pendiri Muhammadiyah. Juga ada Syekh Hasan Maksum, guru dari ulama-ulama Al-Wasliyah. Ya. Kita kenal ini ulama-ulama hebat. Sulaiman Ar-Rasuli di Padang. Ya, ini kita kenal ulama-ulama hebat. Kenapa ulama-ulama hebat ini yang memperjuangkan tanah air Nusantara ini dari tangan penjajah, ya, mereka berusaha agar negara ini merdeka. Kenapa ketika negara ini merdeka mereka tidak minta kepada Bung Karno agar negara ini negara khilafah aja? Jadi khilafah itu Iya. Tahrir. Ya terserah lah Hizbut Tahrir kah apakah. Ya, kenapa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak meminta udah negara kita negara khilafah saja? Padahal mereka juga memiliki perjuangan yang besar untuk merebut NKRI ini dari tangan penjajah. Tapi di sisi lain, apakah benar sepenuhnya isu khilafah ini tidak perlu kita perbincangkan, atau sebenarnya konsep khilafah yang bagaimana yang kita yakini seperti adanya? Dan kita juga gini kan, kalau misalnya kita katakan menolak khilafah, sementara istilah khilafah juga ada dalam agama kita juga. Benar konsep yang khilafah yang bagaimana yang mestinya kita terpegangi seperti itu. Nah, kalau cerita khilafah, ya kita yakin bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan gelarnya Hadratus Syekh itu gelar yang tidak sembarangan. Nggak mungkin beliau nggak paham tentang konsep khilafah atau konsep khalifah gitu ya. Itu tidak mungkin. Atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, apalagi anak-anak pesantren, pembahasan ini sudah biasa dibahas di madrasah di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah tentang masalah ini ya. Kalau kita membicarakan konsep khilafah yang dibicarakan di pesantren-pesantren, saya rasa cukup panjang membicarakan masalah itu. Tetapi kemudian ulama memandang ada yang lebih penting daripada itu, tentang masalah tauhid, tentang masalah sifat 20, masalah hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain dan lain sebagainya. Ini lebih penting daripada hanya sekedar kemudian membicarakan masalah khilafah. Dan ini dibicarakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau katakan bahwa masalah imamah atau masalah khilafah ini bukan pembahasan yang begitu penting. Berarti lebih ke esensi dari konsep khilafah itu sendiri yang diterapkan, Ustaz kan? Iya. Nah, tentu kan konsep khilafah didirikan adalah untuk menegakkan syariat Islam. Iya. Ya, tentu kalau udah negara kita ini dengan berbagai pertimbangan ulama, kita bebas berislam, kita tenang berislam, ya secara esensial mungkin ya sudah menciptakan gitu, sudah menciptakan tujuan-tujuan daripada negara khilafah itu sendiri gitu ya. Kemudian ya, jika berbicara tentang khilafah ini atau khalifah ini, sebenarnya menurut kami atau menurut kita Hizbut Tahrir ini tidak serius untuk menegakkan khilafah. Kenapa begitu? Contoh, kita tahu sempat ada aliran yang sangat luar biasa, beringas, barbar gitu ya, aliran ISIS
kita tahu bahwa aliran ISIS ini sudah pernah ya mengangkat seorang khalifah yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi Abu Bakar al-Baghdadi ini sudah pernah diangkat ya menjadi seorang khalifah. Kenapa kemudian Hizbut Tahrir dengan tujuannya ingin mendirikan negara khilafah, kenapa tidak berbaiat dengan Abu Bakar al-Baghdadi? Justru menolak kehadiran khalifah tersebut. Justru menolak kehadiran Abu Berarti Bakar bisa juga kita katakan Hizbut Tahrir Indonesia menolak khilafah kan? Ya bisa dikatakan. Karena menolak berbaiat kepada khalifah. Jadi sebenarnya HTI ini sebenarnya hanya sempalan-sempalan partai yang ingin merebut kekuasaan dengan cara kotor, dengan cara membuat kegaduhan, membuat permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu mereka mudah nanti melaga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ini kan sudah terbukti di negara-negara lain. Dan di Indonesia juga ada, kemarin saya lihat organisasi Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ya. Sudah ada khalifahnya, Ustaz? Sudah ada khalifahnya. Kalau tidak salah, nanti kita cari ya. Di apa mereka ya? Di apa mereka? Kenapa memang tidak bergabung gitu? Tidak bergabung antara Khilafatul Muslimin dengan apakah gitu. Khalifahnya beda versi, beda server atau gimana, saya nggak paham ya. Jadi udah banyak kan sebenarnya yang mengaku khalifah, tapi ada satu lagi muncul. Baru-baru ini masih seger nih. Seger, masih hangat. Sebenarnya kayaknya cocok lah, Ustaz. Ya kan? Nih yang tadi yang khalifah baru nih lebih sangar, beringas, brutal, buas, sampai gini, Ustaz. Maaf ya, Ustaz ya. Aku khalifah. Aku khalifah. Saya rasa itu cocok enggak? Cocok jadi khalifah. Kenapa enggak berbaiat, Ustaz ya?